Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang terkasih, baik yang hadir hari ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 580 ayat 1 dan 3 sampai 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan untuk kita hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya, hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan.
Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan untuk kita hari ini melalui epistel, yaitu dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayat 7. Mari kita baca secara responsoria. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan KOR dari NHKBP. Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat selama seminggu ini.
Minggu pelayanan 16 April 2023. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Quasimodogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir, dengan topik minggu diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Romawi 2, informasi pelayanan umum. 1. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 di ibadah pukul 11 WIB di gereja ini telah dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus untuk 8 orang anak, yaitu 1. Natalia Aritonang, 2. Gratia Naomi Silaban, 3. Blessing Graciela Siagian, 4. Keva Olaf Sianturi, 5. Sena Adelise Sianturi, 6. Margaret Gloria Sibarani, 7. Enrico Arkatama Huta Barat, dan 8. NGO Yuda Haga Huta Barat. Kedua, ibadah pertangyangan week 23. Pada hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah dilaksanakan ibadah pertangyangan khusus week 23 yang dipimpin oleh Pendeta Sabar Maringan Manulang bertempat di Pantai Indah Kapuk. Ketiga, calon sintua. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah diterima menjadi calon sintua 1. Nyonya Robert Siahaloho Rotua Borus Majuntak melayani di week 13. 2. Bapak Horas Jepri H. Nabitupulu, Ibu Lastri Simbolon melayani di week 32. Poin keempat, sermon pelayan full timer distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon pelayanan full timer distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Poin yang kelima, pengelolaan Sopo Saroha. Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 17 WIB akan dilaksanakan rapat tentang pengelolaan Sopo Saroha yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang atau Pendeta Resort bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada Perhalado Parartaon, Ketua Dewan-Dewan dan Ketua Panitia Pembangunan mengikuti rapat tersebut. Poin yang keenam, pertangyangan week. Laporan dan jadwal pertangyangan week untuk minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat. Poin yang ketujuh, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Krisman Adi Sahputra Sitanggang dan Ibu Dame Maria Magdalena Simamora pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 week 20. Energinya 181259. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Poin yang ke-8, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga 1. Bapak Wanter Washington Pak Pahan dan Ibu Julianti Borussia Lagan beserta 2 orang anak datang dari GKPI Sidagal Parsorminan 1 Resort Pangribuan. Bertempat tinggal di Jalan Maulana Hasanuddin WIB 24, energinya 231596. 2. Bapak Jislon D. Pasaribu dan Ibu Rugun Boru Simangunsong beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pangururan Resort Borbor Distrik 4 Toba bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim nomor 28 WIB 25, energinya 231597. Poin yang ke-9, jemaat perguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah diterima menjadi jemaat perguru di HKBP Tangerang Kota
keluarga Bapak Imando Agusman Sialoho dan Esra Junior Borusiaan beserta 3 orang anak bertempat tinggal di Jalan Sukamandi Raya Wik 7. Poin yang ke-10, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah pindah huria keluarga Bapak Harlen Tua Silaban dan Ibu Nurhayati Buru Panjaitan beserta 3 orang anak dari Wik 1 ke HKBP Rajek Asri Resort Kota Bumi Distrik 21 Banten. 11. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di Wik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 248 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami hingga pada hari ini. Kami telah hadir di rumah-Mu yang kudus dan juga dimanapun kami dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami, hingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang beribadah di rumah Tuhan hari ini, atau dimanapun kita dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan untuk kita pada Minggu Gua Simodo Geniti pada hari ini, yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Hari ini adalah minggu sesudah Paskah, yaitu Minggu Gua Simodo Geniti, yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 2, yang berarti jadilah seperti bayi yang baru lahir. Kemudian dihubungkan dengan tema minggu kita hari ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau dikatakan seperti bayi yang baru lahir, kemudian hidup kita diperbaharui, ini menandakan ada keadaan yang baru sesudah melewati keadaan yang lama. Ada perihal yang baru dan kita meninggalkan hal yang lama. Dari firman Tuhan hari ini dikatakan, apakah hal yang lama itu?
Firman Tuhan tadi menunjukkan kepada kita hal yang lama itu adalah kehidupan umat Allah yang sudah menajiskan namanya. Kehidupan umat Allah yang sudah tidak menghormati dan menghargai lagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau umat itu sudah menajiskan nama Tuhan, itu berarti mereka tidak lagi dengan sepenuh hati memandang dan hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dan itu berarti walaupun mereka memanggil nama Tuhan, tetapi juga bersekongkol dengan keinginan-keinginan dunia ini. Maka bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi Dia orang-orang yang ada di hadapannya adalah mereka yang betul-betul kudus. Orang-orang yang datang untuk menyembah Dia adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur dalam satu ayatnya mengatakan, datanglah menghadap kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Karena sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah kita yang kudus tidak dapat bersama dengan orang-orang atau sesuatu yang najis, sesuatu yang penuh dosa dan penuh kekotoran. Dalam kitab Imamat kepada bangsa Israel melalui Musa hambanya dikatakan, kudus, kudus, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Begitu juga ketika suara malaikat-malaikat Allah dalam kitab Yesaya hendak menjumpai Yesaya dan menyampaikan perintah Tuhan, nyanyian mereka juga adalah seperti itu. Kudus, kudus, kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau Allah tidak dapat kita jumpai dengan segala kenajisan dan juga dengan segala keberdosaan kita, apakah yang harus kita lakukan? Siapakah yang layak datang menghadap kepadanya? Siapakah yang layak untuk menerima berkat-Nya? Kalau kita memperhitungkan dari diri kita, seorang pun tidak ada yang layak untuk datang menghampirinya. Bukankah begitu? Kalau demikian seruan firman Tuhan tadi, kudus, kamu harus kudus karena aku adalah kudus. Kalau kita ini sudah setiap hari hidup berdampingan dengan dosa, bagaimana kita bisa menghadap pada Tuhan? Kita ini bahkan sudah mengakui adalah yang sudah rusak serusak-rusaknya. Hidup kita yang sudah sangat parah, separah-parahnya. Karena apa? Karena dosa yang melilit kehidupan kita. Karena itu, kita sendiri Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak ada yang mampu untuk membersihkan kita, tidak ada. Bahkan sampai kita pergi mandi pun ke yang dinamakan ke sungai Jordan yang ada di daerah Palestina sana, tempat Yesus ketika dipermandikan dan turun Roh Kudus yang menyatakan Dia anak Allah, kita tidak akan pernah bisa kudus. Karena kita yang sudah hidup berdampingan dengan dosa. Inilah yang dilakukan Allah kepada kita.
bukan hanya kepada umatnya, bangsanya Israel, tapi kepada kita semua manusia yang berdosa. Tuhan tidak memilih membuang kita dan tidak membuat kita tidak berharga. Justru dikatakan tadi, aku akan bertindak, aku akan mentahirkan kamu, aku akan membersihkan kamu, dan kamu akan layak menjadi umatku. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dari firman Tuhan yang dikatakan kepada kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Dan kita lihat Tuhan katakan, ingat, bukan karena kamu aku bertindak. Memang benar. Kalau karena kita Tuhan bertindak, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita pamerkan kepada Tuhan? Apa yang bisa mau kita katakan kepada Tuhan? Tidak ada sama sekali. Makanya Tuhan katakan, bukan karena kamu aku bertindak, melainkan karena apa? Melainkan karena namaku. Nama Tuhan yang mulia dan kudus, yang sudah diinjak-injak oleh bangsa itu, yang sudah dinajiskan oleh bangsa itu. Maka Tuhan dengan kasih-Nya bersedia merubah, bersedia untuk menguduskan, bersedia untuk membersihkan. Tidak cukup sampai di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tidak hanya membersihkan, malah dikatakan tadi, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu dan akan memberikan hati yang baru. Apa yang akan dijauhkan? Hati yang keras, kemudian juga kedegilan, kebebalan, dan bahkan hati yang selalu condong kepada dunia ini. Karena itu, kalau Tuhan sekarang berkehendak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mau dikuduskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari setiap kita juga yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak layak untuk menerima berkat yang luar biasa itu. Tapi kita dibayarnya dengan sangat mahal. Dengan kematian anaknya Yesus Kristus. Kemudian dengan kebangkitannya yang mentahirkan kita, menyucikan kita, dan membuat kita menjadi umatnya. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani. Kemudian bangsa pilihan Allah, akan tetapi terpanggil semua untuk membesarkan namanya. Persoalan kita sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah kita mau dikuduskan oleh Tuhan? Hal itu sama seperti kalau Tuhan dengan kuat kuasanya sebagaimanapun mampu merubah hidup kita, tapi kalau hati kita tetap tertutup, hati kita tetap keras, dan hati kita tidak mau diubahkan, maka bagaimanapun pengorbanan Tuhan itu, dan berapa kali pun lagi Yesus mati di kayu salib, akan tetap tidak ada faedahnya bagi kita sepanjang kita tidak mau membuka dan menerimanya. Karena itu, hati kita yang keras hanya bisa diubahkan dengan kekuatan, dengan Roh Kudus, dan hati kita yang mau untuk berserah kepadanya. Hati kita yang penuh dengan dosa ini, dan dikatakan tadi penuh dengan kenajisan yang akan Tuhan tahirkan, maka kita hanya mau supaya
Tuhan memperbaharuinya ketika kita membuka hati di hadapannya. Saat kita membuka hati di hadapannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adalah meletakkan Tuhan itu di hidup kita menjadi sentral semua kehidupan kita. Meletakkan Tuhan itu di hidup kita menjadi pusat semua daripada kehidupan kita. Karena itu, kalau Tuhan yang menjadi sentral di kehidupan kita, Tuhan yang selalu menjadi pusat daripada apa yang mau kita lakukan, itu dapat kita lakukan saat kita hidup menurut ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu kita dapat di mana? Dari firman Tuhan. Firman yang kita baca, firman yang kita percayai, dan firman yang telah menjadi daging yang hadir di tengah-tengah kita melalui Kristus Yesus. Firman Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kita saat langkah kita tersandung. Firman Tuhan yang mengingatkan kita saat kita diambang keputusasaan. Firman Tuhan mengingatkan kita kalau banyak yang tidak bisa diwujudkan dan belum bisa kita raih. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan saat kita merasa tidak ada jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Firman Tuhan yang menguatkan kita ketika kita berharap banyak hal di dalam kehidupan ini tapi belum tercapai. Dan hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan adalah senantiasa bersama dengannya, mendekat terus-menerus kepada Tuhan. Kitab Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia pun akan semakin mendekat kepada kita. Ketika kita juga menjauhkan langkah kita dari Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apapun yang diperbuat Tuhan kepada kita tidak akan pernah dapat kita rasakan. Maka jangan senantiasa kita menyesali di kemudian hari. Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak mendengarkan saya, dan Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta. Tetapi mari menilik ke kedalaman hati kita. Apakah hati kita ini mau kita buka untuk dibersihkan dan ditahirkan oleh Tuhan? Apakah hati kita sudah benar-benar mau dengan setulus hati untuk diisi oleh kuat kuasa dan kasih Tuhan? Ini yang akan memberikan kepada kita dan memberikan kepastian pada kita. Seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir, apapun yang kita berikan kepadanya, semua akan diterima. Semua akan bisa dan tidak ada penolakan, kepasrahan, ketergantungan, dan tidak ada yang namanya perlawanan. Begitulah seperti yang baru lahir, hidup kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Menerima apa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Mempercayai bagaimana Tuhan membimbing perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari kita senantiasa diperbaharui dan dilayakkan menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan karena kekudusan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami betapa hidup kami begitu berharga. Kami yang sudah sering kali menajiskan nama-Mu, berdosa kepada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan mau memperbaharui kami
di saat kami sendiri memang tidak bisa untuk memperbaharuinya. Ya Tuhan, ketika Tuhan memperbaharui hidup kami, biarlah itu terus-menerus menetap Tuhan, dan kami tidak diombang-ambingkan lagi oleh keinginan kami dan keinginan dunia ini. Kami orang yang lemah Tuhan, pegang tangan kami, jadikanlah kami seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa rindu akan penyertaan-Mu dan kehidupan daripadamu melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang di gereja hari ini ataupun di mana bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Kuatkan kami, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati umur panjang, kesehatan, dan kekuatan iman. Dalam pergumulan-pergumulan kami, baik ya Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Mu. Yang merindukan kelahiran anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan berikan waktu yang terbaik. Yang merindukan pasangan-pasangan hidup dan sudah waktunya ya Tuhan untuk membentuk rumah tangga, Tuhan pertemukan dengan anak-anak Tuhan yang takut dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan juga semua rencana gereja-Mu ini, kegiatan kami dalam 1 minggu ini, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena Tuhan saja yang dapat memberikan yang terbaik dan mengubahnya menjadi yang terbaik. Puji-pujian bagi nama Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami menerima berkat-Mu yang setiap hari Tuhan berikan di hidup kami. Terpuji Engkau hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 724 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.